Pemirsa, dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pengemudi rantis maut dihukum demosi 7 tahun. Kita simak pembahasannya bersama Komisioner Kompolnas Ida Utari dan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian yang dipandu rekan Raya Nufus dalam program Sido Sore yang telah kami tayangkan kemarin. 10 hari terakhir sudah kita bekerja siang malam dan sehingga kita masih fokus penanganan korban-korban ya. Namun ditemukannya pelanggaran berat etik seperti yang kita dengarkan kemarin serta rekomendasi dilanjutkannya pidana sudah menunjukkan kepada publik seperti apa peristiwa ini ditangani oleh kepolisian ya. Dan Komnas HAM akan memantau proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Barreskrim Polri sebagaimana sudah disampaikan kepada kami dan juga saya kira sejauh ini Barreskrim menyampaikan itikat untuk terbuka kepada Komnas HAM. Baik Pak Saurlin, kalau kita lihat Kompol Kosmas ini kan menjadi anggota dengan pangkat tertinggi di dalam mobil rantis itu. Apakah Komnas HAM sendiri melihat bahwa Kompol Kosmas ini menjadi otak di balik tragedi almarhum Alvan ini? Belum bisa kita simpulkan seperti itu. Baik, saya ke Ibu Ida Utari. Ibu, ini kan persidangan kode etik ini menjadi salah satu rekomendasi ya dari Kompolnas begitu ya, dan sudah ditetapkan juga oleh Divisi Propam Polri bahwa Divisi Propam Polri ini menemukan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Kompol Kosmas dengan pelanggaran kode etik berat. Dari Kompolnas sendiri tanggapannya seperti apa, Ibu? Ya, begini, dari hasil gelar perkara kemarin memang ada rekomendasi untuk diarahkan kepada pidananya. Biarlah Barreskrim yang akan mencari alat buktinya, apakah yang bersangkutan itu memang bisa dilakukan di proses pidananya berdasarkan hadis bukti-bukti atau alat bukti yang akan dicarikan oleh Barreskrim. Tugas Kompolnas adalah kami akan terus mengawal proses ini, baik proses etik maupun proses pidana, sampai memang jelas atau ada keputusan bahwa yang bersangkutan itu memang bersalah atau tidak. Itu tugas Kompolnas, dan tentu saja proses ini memang dilakukan secara transparan dan akuntabel tentunya. Ini yang menjadi PR kami, tugas Kompolnas memastikan itu. Ya, kami tidak, pada saat saya mengikuti sidang itu memang saya tidak melihat adanya video itu, karena memang saya masuknya agak terlambat, jadinya kalau urusan video nanti biarlah yang mempersepsikan atau menganalisis adalah mereka yang pada saat di persidangan itu, yaitu ketua tim atau kemudian para pendamping, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menyampaikan kepada publik. Biarlah itu menjadi ranah dari teman-teman dari kepolisian untuk menyampaikannya, Mbak. Baik, saya ke Pak Saurlin. Pak, dalam di persidangan sebelumnya begitu ya terhadap Kompol Kosmas, ini saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Kompol Kosmas ketika diputuskan PTDH begitu ya, beliau mengatakan kejadian atau peristiwa tersebut bukan menjadi niat begitu ya, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, namun sebaliknya. Dari berdasarkan statement ini, apa yang dilihat dari Komnas HAM? Apakah mungkin ada pertimbangan lain atau hal-hal lainnya yang membuat mungkin Kompol Kosmas ini tidak sengaja? Atau seperti apa, Pak? Ya, belum bisa kita nilai karena nanti kan penyelidikan akan segera dimulai oleh Barreskrim, sehingga kita jangan sampai membuat kesimpulan di awal ya. Jadi lebih baik kita berikan kesempatan proses penyelidikan yang lengkap nanti dilakukan oleh Reskrim. Baik, tapi menurut Komnas HAM sendiri, apakah PTDH terhadap Kompol Kosmas ini bisa langsung jalani sidang di pengadilan sipil, Pak, setelah ini? Ya, sesuai dengan keputusan di Propam dilimpahkan ke Barreskrim sehingga bisa dilakukan proses penyelidikan.
Ya, Pak Saurlin, saya sempat juga membaca dari media massa begitu ya, mengatakan bahwa Komnas HAM akan melakukan penyelidikan secara independen terkait dengan alat-alat bukti yang ada di lokasi kejadian seperti CCTV. Sejauh ini sudah seperti apa progresnya, Pak? Ya, kami sesuai dengan kewenangan kami dalam Undang-Undang 39 kami bisa melakukan pekerjaan kami secara independen dan objektif, dan tentunya nanti akan kita buat suatu pekerjaan yang berakhir pada suatu kesimpulan, dan kesimpulannya nanti akan kita sampaikan kepada pengadilan. Ya. Baik, tapi sejauh ini belum ada penemuan ya dari Komnas HAM ya dalam penyelidikan terhadap ketujuh anggota BRIMOB. Yang sudah kami lakukan adalah meminta keterangan dari ketujuh BRIMOB, lalu kemudian mengumpulkan beberapa CCTV, record dari CCTV, dan juga meminta keterangan dari beberapa instansi terkait seperti rumah sakit, dan mengumpulkan juga video amatir ya yang nanti perlu kita kumpulkan dan kita rangkai menjadi satu kesatuan. Oke, baik, saya kembali ke Ibu Ida. Memang terkait dengan sidang etik ini kan masih akan terus berlangsung ya Bu ya, hingga ke 7 anggota BRIMOB ini di sidang. Apakah sidang etik ini akan mampu nantinya mengungkap penyebab utama dari Rantis menabrak almarhum Alvan? Mengingat Rantis penabrak ini kan meninggalkan rombongan ya hingga terjadi insiden maut ini. Atau memang ada keterangan lain Bu di persidangan? Ya, di persidangan itu kita hanya persidangan kode etik maksudnya itu lebih kepada apakah yang bersangkutan itu melanggar kode etik dengan kejadian ini. Tapi untuk membuktikan bahwa niat, kemudian ada kesengajaan atau tidak, atau kemudian apakah ini merupakan pidana, itu ada di ranahnya penyelidikan, yaitu di Barreskrim. Nah, di dalam untuk diketahui juga bahwa menuju proses kode etik ini sudah dilakukan sebelumnya, yaitu audit investigasi. Nah, audit investigasi ini sudah mengarah kepada mencari bukti-bukti, mencari bukti-bukti untuk masuk ke dalam kode etik ini, Mbak. Baik. Sehingga dilakukanlah gelar perkara yang kemarin, sehingga diputus bahwa ternyata bisa dilakukan pemeriksaan di kode etik. Bisa dilakukan di pemeriksaan di selanjutnya, yaitu pidananya umpamanya gitu. Nah, dari audit investigasi inilah maka masuk ke dalam pemeriksaan kode etik ini. Di dalam kode etik inilah kemudian terjadi pemeriksaan saksi, kemudian pelakunya atau terduga pelanggar, dan ternyata memang yang bersangkutan terbukti bahwa, atau Kompol C terbukti bahwa dia melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13. Nah, itulah yang kemudian yang bersangkutan diberikan keputusan atau diberikan putusan kode etik bahwa yang bersangkutan melanggar, dan diberikan salah satunya ada 2, yaitu secara administratif, berarti yang bersangkutan diberikan pidananya untuk PTDH.